Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melihat video ini kalian diharapkan dapat 1. Mengetahui manfaat berbagai sumber daya alam bagi masyarakat. 2. Mengetahui persebaran sumber daya alam beberapa wilayah di Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui tinggi rendah nada pada sebuah lagu. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, kita merasa sangat bersyukur tinggal di Indonesia karena negeri ini kaya dengan berbagai macam sumber daya alam. Sumber daya alam itu tersebar dari Sabang hingga Merauke. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak video berikut ya. Silahkan diamati baik-baik sumber daya alam apa saja yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Anak-anak, kita akan belajar tentang macam-macam sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama ada sumber daya perkebunan. Sumber daya perkebunan ini contohnya ada tembakau, teh, kopi, kelapa, dan karet. Manfaat dari sumber daya perkebunan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan kita sendiri dan juga bisa diperdagangkan ke luar negeri atau perdagangan skala ekspor. Yang kedua yaitu sumber daya peternakan, contohnya sapi, kerbau, domba, itik, dan juga ayam. Dari sumber daya peternakan ini kita bisa memenuhi kebutuhan pangan, yaitu daging, telur, dan susu. Selain itu bisa juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ya, contohnya yaitu kerbau. Kerbau tenaganya bisa dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Berikutnya yaitu sumber daya pertanian. Contohnya padi, ubi kayu atau yang kita kenal dengan singkong, sagu, jagung, dan juga kedelai. Manfaatnya yaitu bisa menghasilkan bahan pangan bagi masyarakat. Berikutnya yaitu sumber daya perikanan. Ada ikan mas, udang, tuna, ikan mujair, ikan tongkol, dan ini sumber daya perikanan ini bisa bermanfaat untuk menghasilkan kebutuhan protein. Berikutnya yaitu sumber daya pariwisata. Nah, ada yang kenal ini di mana? Gambar pertama ini adalah di Bukit Jedih ya, di pulau kita, di Pulau Madura. Yang kedua ini adalah Gililabak, Pantai Gililabak yang ada di Sumeneb. Yang ketiga adalah Pantai Sanur yang ada di Bali. Dan yang keempat adalah Puncak Bogor. Dengan adanya sumber daya pariwisata ini bisa menghasilkan devisa bagi negara. Berikutnya yaitu sumber daya pertambangan. Ada minyak bumi, gas bumi, emas dan perak, serta batu bara. Manfaat dari pertambangan ini yaitu memenuhi kebutuhan di dalam negeri kita sendiri dan juga menghasilkan devisa bagi negara. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kondisi alam yang ada di negara kita ini. Ya anak-anak, ini adalah peta negara kita ya, Indonesia. Di sini adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat banyak pegunungan, sehingga sumber daya alam yang ada meliputi perkebunan, ada kebun kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kelapa sawit ini bisa kita manfaatkan untuk membuat minyak. Berikutnya di Sumatera juga ada hasil tambang, yaitu minyak bumi, batu bara, dan timah. Ya, ini adalah Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa ini wilayahnya ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai.
Pada dataran tinggi, sumber daya alam yang ada yaitu ada kebun teh, kopi, dan kina. Di dataran rendah, lahan-lahannya dimanfaatkan untuk persawahan dan di sini sawahnya subur ya, sehingga menjadi lumbung padi di Indonesia. Berikutnya ada pesisir pantai. Nah, pesisir pantai dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, serta pertanian garam. Anak-anak, ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, di Kalimantan sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Nah, di dalam hutan-hutan ini dimanfaatkan untuk perkebunan, yaitu kebun kelapa sawit, kemudian karet, dan juga rotan. Sementara itu di Pulau Kalimantan juga ada kegiatan penambangan ya, dengan hasil tambangnya berupa minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya kita akan melihat Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi sumber daya alam yang paling banyak yaitu pala dan jagung. Jagung bisa dimanfaatkan untuk makanan dan di Sulawesi juga terdapat perkebunan kelapa yaitu di wilayah pantainya. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Sebagian besar wilayah di Papua adalah hutan konversi dan hutan lindung. Nah, di Papua ini hasil sumber daya alamnya berupa sagu dan rempah-rempah. Nah, anak-anak di Papua ini ada pertambangan emas yang besar sekali yaitu Freeport. Nah, di Papua hasil tambangnya selain emas ada juga tembaga dan logam-logam lainnya. Alhamdulillah, pengetahuan kita sudah bertambah ya. Kita jadi tahu apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian banyak sekali orang di luar sana yang memimpikan untuk memiliki negara kita. Karena apa? Karena negara kita ini adalah negeri yang sangat kaya. Kaya dengan sumber daya alam, pemandangan alamnya bagus, dan orangnya pun ramah-ramah. Bahkan negeri kita ini mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa.
yang soli dan soliha, tadi setelah kita mengamati dan menyimak bersama lagu berjudul Ibu Pertiwi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menyanyikan sebuah lagu, tentu nadanya tidaklah sama. Ada nada yang tinggi dan juga ada nada yang rendah. Berikut Ustadzah lihatkan not angka dari lagu Ibu Pertiwi. Nah, di sini bisa kita amati pada not angka dengan angka yang bertanda titik di bawah, maka cara menyanyikannya yaitu dengan nada yang rendah. Ya, nanti kita bisa amati kembali ya di lagunya dan kita cocokkan dengan not angka yang ada. Sementara itu, untuk menandai nada tinggi dengan memberikan tanda titik di atas pada nada tersebut. Jadi bedanya kalau nada rendah titiknya ada di bawah, kalau nada tinggi titiknya ada di atas. Nah, ini adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nanti bisa diamati ya sambil menyimak lagunya, sambil kita amati not angkanya. Anakku yang Ustadzah sayangi, hari ini kita sudah belajar banyak hal, mulai dari sumber daya alam, kemudian kita belajar menyanyi. Nah, sebenarnya apa ya yang bisa kita ambil? Adakah pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala